Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Dwi Idayanti, mahasiswi Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, STIS Amujadid Tanjung Jabung Timur. Video ini saya tujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar ekonomi mikro yang diampu oleh Ibu Erwina Kartika Devi, ME. Kali ini saya akan membahas terkait pasar monopoli dan oligopoli. Baiklah, langsung saja masuk kepada pembahasan pertama, definisi pasar monopoli. Secara etimologi, kata monopoli berasal dari kata Yunani, yaitu monos yang artinya sendiri dan polein yang artinya penjual. Dari akar kata tersebut, secara sederhana banyak orang memberi pengertian monopoli sebagai suatu kondisi di mana hanya ada satu penjual yang menawarkan suatu barang atau jasa tertentu. Jadi, pasar monopoli adalah suatu bentuk pasar yang hanya terdapat satu penjual atau hanya ada satu perusahaan yang menjual produk atau komoditas tertentu. Adanya banyak pembeli dan barang yang dihasilkan tidak mempunyai pengganti yang mirip. Definisi oligopoli. Istilah oligopoli berasal dari bahasa Yunani, yakni dari kata oligos polein yang mempunyai arti bahwa beberapa penjual atau yang menjual sedikit. Maksud dari beberapa penjual di sini yaitu penawaran terhadap satu jenis barang hanya dilakukan atau dikuasai oleh beberapa perusahaan saja. Paling sedikit 2 perusahaan dan paling banyak adalah 10 atau bahkan 15 perusahaan. Maka dapat disimpulkan bahwa pasar oligopoli adalah salah satu bentuk persaingan di pasar pada suatu wilayah tertentu, yang di dalamnya hanya ada beberapa penjual atau perusahaan saja yang menghasilkan barang yang sejenis. Selanjutnya, rintangan masuk pasar. Rintangan masuk ke dalam industri merupakan ciri utama yang bisa mempertahankan kelangsungan hidup monopolis. Pada pasar monopoli, rintangan masuk ke dalam industri merupakan sebab utama berlangsungnya monopoli, di mana hanya ada satu penjual saja. Bila tak ada rintangan masuk, maka keuntungan di atas normal pada industri tersebut akan menarik perusahaan-perusahaan lain untuk masuk dan mengubah bentuk industrinya, serta kemudian hilanglah sifat monopoli karena ia tidak lagi menjadi satu-satunya perusahaan yang ada di dalam industri tersebut. Karena itulah rintangan masuk merupakan syarat mutlak agar keadaan pasar monopoli bisa dipertahankan. Rintangan atau halangan untuk masuk ke dalam industri juga merupakan syarat industri oligopoli, di mana hanya ada beberapa perusahaan saja di dalam industri tersebut. Rintangan lebih lunak untuk masuk ke dalam industri memungkinkan perusahaan-perusahaan dalam jumlah cukup banyak ada di dalam industri persaingan monopolistik. Ada 2 efek ekonomis pasar monopoli. Yang pertama yaitu efek terhadap harga, output, dan alokasi input. Formula penentuan harga dan output pada pasar industri persaingan murni menghasilkan alokasi sumber daya yang ideal untuk memproduksi barang dan jasa menurut jenis serta kuantitas masing-masing sesuai dengan kehendak atau keinginan masyarakat. Dengan kondisi yang sama, perusahaan monopolis murni menetapkan harga lebih tinggi, memproduksi output lebih sedikit, dan mengalokasikan sumber daya secara kurang efisien dibandingkan dengan keadaan pada industri persaingan murni. Efek yang kedua yaitu distribusi pendapatan yang tidak merata. Dengan kekuatan pasarnya, perusahaan monopolis murni dapat menetapkan harga lebih tinggi atas produknya daripada harga yang ditetapkan oleh perusahaan pesaing murni meskipun dengan biaya yang sama. Keuntungan ekonomis yang mereka peroleh pun lebih besar, yang mana keuntungan besar terpusat pada beberapa kelompok orang saja. Para pemilik perusahaan monopoli cenderung memperkaya diri dengan mengorbankan kepentingan masyarakat. Inilah penyebab distribusi pendapatan yang tidak merata itu. Karakteristik pasar monopoli yang pertama adalah hanya ada satu penjual. Karena hanya ada satu penjual, maka pembeli tidak mempunyai pilihan lain, yakni harus menerima syarat-syarat jual beli yang ditentukan penjual. Yang kedua, tidak ada substitusi produk yang mirip. Artinya, barang tersebut tidak mempunyai pengganti dari barang lain. Kalaupun ada, barang pengganti tersebut pasti memiliki sifat yang berbeda. Misalnya, aliran listrik. Aliran listrik tidak mempunyai pengganti dari barang lain. Kalaupun ada, pasti sifatnya berbeda, seperti lampu minyak. Nah, lampu minyak tidak dapat menggantikan fungsi aliran listrik untuk menyalakan TV, setrika, ataupun alat-alat elektronik lainnya.
Yang ketiga yaitu terdapat hambatan masuk ke dalam pasar. Contohnya seperti berbentuk undang-undang, memerlukan teknologi yang canggih dan memerlukan modal yang sangat besar. Dan yang terakhir adalah sebagai penentu harga atau price setter. Dengan mengendalikan tingkat produksi dan volume produk yang ditawarkan, perusahaan monopoli dapat menentukan harga yang dikehendakinya. Lanjut karakteristik pasar oligopoli yaitu hanya terdapat satu penjual saja, barang yang dijual homogen, sulit dimasuki perusahaan baru, membutuhkan peran iklan, terdapat satu pemimpin pasar atau market leader, dan harga jual tidak mudah untuk berubah. Pembahasan terakhir yaitu perbedaan dan persamaan pasar monopoli dan oligopoli. Pasar monopoli hanya dikuasai oleh satu perusahaan atau penjual saja, sedangkan pada pasar oligopoli ada dua atau lebih perusahaan yang menguasai pasar. Lalu, pada pasar monopoli tidak ada pesaing yang dapat masuk di pasar monopoli, sedangkan pada pasar oligopoli pesaing baru bisa masuk, namun harus siap dengan persaingan sengit dan butuh modal yang besar. Selanjutnya, perusahaan di pasar monopoli bertindak sebagai penentu harga, sedangkan pada oligopoli perusahaan yang satu dengan yang lain dapat saling mempengaruhi harga. Dan yang terakhir adalah pada pasar monopoli, promosi iklan kurang dibutuhkan karena tidak ada saingan. Sedangkan pada pasar oligopoli itu membutuhkan peran iklan, di mana setiap perusahaan saling melakukan berbagai cara untuk mempertahankan dan merebut konsumen baru. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila banyak sekali kata-kata ataupun materi yang kurang. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.